Dalam video hari ini saya ingin berbicara tentang 7 kesalahan bertani vanili yang paling umum saya temui ketika mengunjungi perkebunan petani vanili. Petani yang menghindari kesalahan umum ini akan dapat mengurangi terjadinya penyakit, memperpanjang umur tanaman vanili mereka, dan meningkatkan produksi vanili. Kesalahan nomor 1, menanam stek vanili langsung ke tanah. Akar vanili yang terkubur di tanah cenderung membusuk kecuali tanahnya sangat kaya humus. Bibit vanili harus diletakkan di mulsa. Bibit vanili yang langsung ditanam ke tanah akan mati dan menarik investasi jamur. Saya belum pernah mengunjungi perkebunan di Indonesia yang petaninya tidak langsung menanam bibit vanili ke dalam tanah. Sudah menjadi praktik umum sehingga petani percaya bahwa itu adalah cara yang benar. Namun, petani terus diganggu oleh busuk akar dan batang. Ketika fusarium menginfeksi tanaman sangat sulit atau tidak mungkin untuk dihilangkan. Pencegahan adalah praktik terbaik. Tanaman ini langsung ditanam dalam tanah. Hal yang paling penting dari semua video saya, tanaman vanili tidak boleh ditanam langsung dalam tanah. Aerasi tanah tidak bagus. Lalu, tanah juga terlalu lembab. Akhirnya, semua tanaman vanili yang saya melihat ditanam langsung dalam tanah, kita gali sedikit, dan dia sudah mulai menguning. Lalu, dia akan membusuk, dan akarnya akan mati. Jadi itu satu hal yang paling penting yang menurut saya, Anda sudah bisa merubah. Kesalahan nomor 2, menanam di daerah yang tergenang air. Tanah yang sering tergenang air tidak cocok untuk tanaman vanili. Vanili membutuhkan tanah dengan drainase sangat baik dan kaya humus. Pilihan yang sempurna adalah lereng landai dengan tanah ringan yang lembut. Kesalahan nomor 3, tidak ada atau terlalu sedikit mulsa. Akar vanili tumbuh subur di mulsa yang sudah lapuk dan teraerasi. Mulsa adalah lapisan sebagian besar merupakan bahan organik yang ditempatkan di atas tanah. Selain memberikan nutrisi, mulsa memiliki banyak manfaat lain. Membantu menjaga kelembaban tanah, berfungsi sebagai substrat berpori, membantu aerasi tanah, dan memungkinkan perkembangan akar yang tidak terkendali, mempertahankan suhu yang memadai, dan membantu mengendalikan gulma. Mulsa harus memiliki ketebalan 20 cm di atas permukaan tanah dengan area tutupan diameter 1 meter di sekitar tanaman. Tanaman ini tidak memiliki mulsa, tidak ada makanan, sumber nutrisi untuk tanaman, sehingga pertumbuhannya lambat dan juga di bawah dia membusuk dan akarnya mati. Tanaman ini kita akan perbaiki dengan cara aplikasikan mulsa, sehingga tanaman ini bisa mengeluarkan akar di dalam mulsa. Kita memotong daun yang paling bawah sebelum ditutupi dengan mulsa, sehingga nanti akar akan keluar di seberang bekas daun, dan lebih baik ditinggalkan 3-4 hari sebelum ditutupi dengan mulsa sehingga luka bisa sembuh. Ini kami sudah perbaiki, awalnya ditanam langsung dalam tanah, akhirnya batangnya adalah yang dalam tanah menguning, membusuk, akarnya mati. Jadi satu cara untuk selamatkan tanaman yang tanam dalam tanah, memotong beberapa daun bagian bawah pohon, setelah itu menutupi bagian bawah yang kita memotong daun dengan mulsa, sehingga akar tanah akan keluar. Secara keseluruhan di perkebunan vanili di Indonesia, tanaman vanili ditanam dalam tanah. Ini cara untuk selamatkan yang telah ditanam dalam tanah, tetapi ke depan untuk semua tanaman baru yang Anda menanam, harapan saya, Anda aplikasikan mulsa dulu, lalu letakkan bibit vanili di atas mulsa, sehingga tidak terjadi lagi busuk batang, busuk akar. Kesalahan 4, keyakinan bahwa tanaman vanili hanya mendapat makanan dari akar pertama. Sistem akar pertama yang berkembang pada penanaman bibit vanili tidak cukup untuk memberi makanan pada tanaman produksi. Tanaman yang kuat membutuhkan akar baru untuk berkembang. Setiap kali tanaman merambat dilingkarkan melalui mulsa. Menutupi 2 atau 3 ruas dengan mulsa baru pada setiap putaran, mendorong pertumbuhan satu akar tanah baru pada setiap ruas di seberang daun. Kesalahan nomor 5, terlalu banyak naungan atau pemangkasan ekstrim. Dari terlalu banyak naungan hingga tidak ada atau sedikit naungan. Tanaman vanili perlu sedikit teduh untuk berkembang. Terlalu banyak naungan atau paparan sinar matahari penuh berbahaya bagi tanaman. Tingkat naungan berkisar antara 30-50% pada musim hujan dan 70-80% pada musim kemarau. Secara bergilir, beberapa cabang harus dipangkas pada setiap pohon, memungkinkan untuk tunas baru tumbuh sebelum memotong lebih banyak cabang. Penting untuk tidak memangkas semua cabang sekaligus untuk menghindari membakar sulur dan akarnya. Kesalahan nomor 6, penyerbukan berlebihan. Tanaman vanili dengan sistem perakaran yang sangat kuat mampu mendukung maksimal 100-120 buah. Tanaman muda dengan kurang dari 10 putaran tidak akan mendukung 100 buah. Tanaman ini sudah di stressing dan sudah dikawinkan sebelum memiliki 10 sulur melingkar. Jadi tanaman ini paling akan
berproduksi selama 1-3 tahun, dan setelah itu tanaman ini akan layu dan mati. Jadi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan petani, penting sekali petani membangun sistem perakaran yang kuat dan sehat. Vanili beda dengan tanaman lain. Tanaman lain kita tanam, lalu tanaman akan membangun sistem perakaran sendiri. Dengan vanili membutuhkan Anda untuk membangun sistem perakaran yang kuat dan sehat sebelum dia bisa mendukung buah. Jika penyerbukan berlebihan, tanaman merambat akan layu dan beberapa akar akan mati. Kesalahan nomor 7, tidak ada sulur melingkar atau sulur dilingkarkan tanpa pemberian mulsa. Perakaran tunas baru setiap kali sulur dilingkarkan membantu tanaman tumbuh lebih cepat dan lebih kuat, menerima lebih banyak nutrisi, tanaman akan dapat berbunga lebih awal, mendukung lebih banyak buah, dan lebih tahan terhadap penyakit. Dengan cara ini, sistem perakaran membantu melawan kematian tanaman karena terinfeksi patogen. Penting untuk menutupi sulur yang dilingkarkan dengan mulsa baru, karena sulur yang tidak tertutup mulsa akan terbakar oleh sinar matahari. Jika Anda memastikan untuk menghindari 7 kesalahan umum ini, maka Anda akan memiliki perkebunan vanili dengan tanaman vanili yang sangat sehat dan kuat. Jika video ini bermanfaat Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan sampai ketemu di kebun Anda atau di video berikutnya.